Oh, titik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen mata kuliah ilmu penyakit dalam. Di sini kami dari kelompok 4 akan memaparkan hasil diskusi kami tentang imunologi. Materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Sistem imun. Sistem imun adalah suatu organisasi yang terdiri atas sel dan molekul yang memiliki peranan khusus dalam menciptakan suatu sistem pertahanan tubuh terhadap infeksi atau benda asing. Jenis respon imun secara fundamental. Yang pertama, respon yang bersifat innate, alami, non-spesifik. Respon imun tersebut akan selalu sama seberapapun seringnya antigen tersebut masuk ke dalam tubuh. Yang kedua, respon yang bersifat adaptif, didapat atau spesifik. Akan terjadi perubahan respon imun menjadi kuat seiring dengan semakin seringnya antigen tersebut masuk ke dalam tubuh. Sistem imun non-spesifik. Sistem imun non-spesifik merupakan pertahanan tubuh terhadap dalam menghadapi serangan berbagai mikroorganisme. Karena sistem imun spesifik memerlukan waktu sebelum dapat memberikan responnya. Sistem tersebut disebut non-spesifik karena tidak ditunjukkan terhadap mikroorganisme tertentu. Komponen-komponen sistem imun non-spesifik. Yang pertama ada pertahanan fisik dan mekanis yang meliputi kulit, selaput lendir, silia saluran nafas, batuk, dan bersin dapat mencegah berbagai kunian patogen masuk ke dalam tubuh. Yang kedua ada pertahanan biokimia. Bahan yang disekresi mukosa saluran nafas, kelenjar sebaseus kulit, kevlar kulit, telinga, spermin dalam semen merupakan bahan yang berperan dalam pertahanan tubuh. Pertahanan humoral. Yang pertama terdiri dari komplement, interferon, dan C-reactive protein atau CRP. Yang kedua ada pertahanan seluler, yang di dalamnya ada fagosit atau makrofag dan ZNK berperan dalam sistem imun non-spesifik seluler yang terdapat fagosit dan natular killer cell atau NK. Komplement mengaktifkan fagosit dan membantu destruksi bakteri dan parasit dengan jalan oponisasi. Ada 3 fungsi komplement. Yang pertama itu komplement dapat merusak lisis membran sel bakteri. Yang kedua, komplement dapat melepas bahan bakteri. Yang komponen lain dapat menutupi permukaan bakteri atau opsonisasi sehingga memudahkan makrofag untuk mengenal dan memfagositosisnya. Yang interferon adalah suatu glikoprotein yang dihasilkan berbagai sel manusia yang mengandung nukleus dan ditepas sebagai respon terhadap infeksi virus. C-reactive protein atau CRP. CRP dibentuk tubuh pada keadaan infeksi. Perannya ialah sebagai opsonin dan dapat mengaktifkan komplement. Sistem imun spesifik. Berbeda dengan sistem imun non-spesifik, sistem imun spesifik mempunyai kemampuan untuk mengenal benda yang dianggap asing. Benda asing yang pertama timbul dalam badan yang segera dikenal sistem imun spesifik akan mensensitasi sel-sel imun tersebut. Sistem imun spesifik humoral yang berperan dalam sistem imun spesifik humoral adalah limfosit B atau sel B. Sel B tersebut berasal dari sel asal multipoten. Pada unggas, sel asal tersebut berdiferensiasi menjadi sel B di dalam alat yang disebut bursa Fabricius yang letaknya dekat kloaka. B. Sistem imun spesifik seluler.
Yang berperan dalam sistem imun spesifik seluler adalah limfosit T atau sel T. Sel tersebut juga berasal dari sel asal yang sama seperti sel B, tetapi proliferasi dan diferensiasinya terjadi di dalam kelenjar timos. Fungsi sel T umumnya adalah yang pertama antibodi membenturkan sel yang terinfeksi virus, yang ketiga mengaktifkan makrofag dalam fagositosis dan mengontrol ambang dan kualitas sistem imun. Sel T terdiri atas beberapa subset sel, sebagai berikut. Yang pertama ada sel TH atau T helper, sel TS atau T suppressor, yang ketiga sel TDH atau TD atau disebut delay hypersensitivity, yang keempat sel TC atau cytotoxic, yang kelima sel K. Selanjutnya ada antigen dan antibodi. Antigen atau imunogen adalah setiap bahan yang dapat menimbulkan reaksi imun spesifik pada manusia dan hewan. Komponen antigen yang disebut determinan antigen atau epitop adalah bagian antigen yang dapat mengikat antibodi. Satu antigen dapat memiliki beberapa epitop. Dan selanjutnya ada antibodi atau imunoglobulin adalah golongan protein yang dibentuk sel plasma atau proliferasi sel B akibat kontak dengan antigen. Antibodi mengikat antigen yang menimbulkannya secara spesifik. Selanjutnya reaksi hipersensitivitas. Hipersensitivitas adalah respon imun yang berlebihan dan yang tidak diinginkan, karena dapat menimbulkan kerusakan jaringan tubuh. Reaksi tersebut oleh Gel dan Combs dibagi dalam 4 tipe reaksi menurut kecepatannya dan mekanisme imun yang terjadi. Reaksi ini dapat terjadi sendiri-sendiri, tetapi di dalam klinis, 2 atau lebih jenis reaksi tersebut sering terjadi bersamaan. Hipersensitivitas, Jonas Smoot, reaksi JM. Reaksi JM ditandai oleh adanya infiltrasi leukosit basofil di bawah epidermis yang sering disebut hipersensitivitas basofil kulit yang dapat dicetuskan pada binatang percobaan. Hal tersebut biasanya ditimbulkan antigen yang larut. Selanjutnya, dermatitis kontak. Dermatitis kontak dikenal dalam klinik sebagai dermatitis yang timbul pada kulit tempat kontak dengan alergen. Reaksi maksimal terjadi setelah 48 jam dan merupakan reaksi epidermal. Sel Langerhans sebagai antigen presenting cell atau APC, sel TH1 dan makrofag memegang peran pada reaksi di sini. Tipe tuberkulin, reaksi tuberkulin adalah reaksi dermal yang berbeda dengan reaksi dermatitis kontak dan terjadi 20 jam setelah terpajan antigen. Reaksi terdiri atas infiltrasi sel mononuklear, 50% adalah limfosit dan sisanya monosit. Reaksi granulomata. Reaksi granulomata merupakan reaksi tipe 4 yang dianggap paling penting karena menimbulkan banyak efek patologis. Hal tersebut terjadi karena adanya antigen yang persisten di dalam makrofag yang biasanya berupa mikroorganisme yang tidak dapat dihancurkan atau kompleks imun yang menetapkan misalnya pada alveolitis alergik. Komponen sistem imun.
A. Organ limfoid. Di organ limfoid terdapat jaringan limfoid dan di jaringan limfoid terdapat banyak limfosit yang akan melawan agen perusak seperti organisme asing atau toksin. Jaringan limfoid yang letaknya tersebar ini menguntungkan dalam tubuh untuk menahan invasi organisme sebelum lebih luas. Perjalanan organisme asing atau toksin setelah masuk ke tubuh yaitu agen sampai di cairan jaringan. Kemudian agen ini akan dibawa melalui pembuluh limfe ke nodus limfe atau jaringan limfoid lainnya. Fungsi khusus organ limfoid. Yang pertama ada kelenjar limfe untuk membersihkan limfe, yang kedua ada spleen untuk membersihkan darah, yang ketiga ada timus sebagai tempat sebagai matur limfosite, yang keempat ada sumsum tulang untuk memproduksi leukosit. Selanjutnya ada makrofag, yaitu organisme yang menginvasi dan difagositosis dan sebagian akan dicerna oleh makrofag. Kemudian produk antigeniknya dilepaskan ke dalam sitosol makrofag, lalu makrofag mentransfer antigen tersebut secara langsung ke limfosit dengan cara kontak sel ke sel, sehingga menimbulkan aktivitas limfositik yang spesifik. Yang kedua yaitu ada makrofag menyekresikan interleukin, yaitu zat pengaktifasi khusus yang meningkatkan pertumbuhan dan reproduksi limfosit spesifik. C. Limfosit. Limfosit B membentuk antibodi yang menyerang agen yang masuk ke dalam tubuh. 2. Limfosit T berperan dalam imunitas yang diperantai sel atau imunitas sel T untuk menghancurkan benda asing. Di kelenjar timus, limfosit T membelah secara cepat sambil membentuk keanekaragaman yang ekstrim untuk bereaksi melawan berbagai antigen spesifik. Fungsi sistem imun. Di awal berkembangnya imunologi, diyakini bahwa fungsi sistem imun adalah mengeliminasi patogen yang masuk ke dalam tubuh sehingga integritas tubuh dapat dipertahankan. Fungsi tambahan tersebut antara lain adalah 1. Mencegah terjadinya infeksi, 2. Menghilangkan infeksi, 3. Menghancurkan sel-sel yang rusak, 4. Membersihkan sel-sel yang mati. Fungsi fisiologi. Yang pertama, fungsi sensor. Yang kedua, regulasi homeostatis metabolik. Yang ketiga, homeostatis tulang. Dan yang terakhir, Imunologi pada kehamilan. Imunitas tubuh penting untuk mendukung kehamilan dan pertumbuhan janin. Saat perlindungan tidak kuat, khususnya pada infeksi, keamanan ini menjadi lemah. Infeksi pada saat kehamilan bisa mengganggu viabilitas janin. Selama kehamilan, adaptasi utama terjadi pada sistem kekebalan ibu untuk melindungi ibu dan calon bayinya dari patogen dan menghindari respon imun yang merugikan terhadap janin alogenik. Fetus terdiri dari antigen asing. Bagi ibunya yang wajar, bila timbul reaksi penolakan terhadap antigen asing. Dari sudut imunologi, abortus adalah reaksi tubuh ibu menolak fetus sebagai antigen asing. Fertilisasi adalah proses fusi membran spermatozoa dan oosit. Pada proses ini, antigen membran spermatozoa masuk ke dalam oosit menyatu membentuk membran zigot. Sistem imun wanita hamil dapat mengenal dan berespon terhadap antigen, misalnya dapat berespon menolak hasil kehamilan atau embrio. Penelitian membuktikan bahwa sel efektor kekebalan berperan menyebabkan abortus spontan. Setiap tahap kelanjutan pertumbuhan dan perkembangan fetus tergantung pada daya reaksi sel efektor ibu menolak graft atau fetus yang dianggap asing oleh sistem imun ibu. Kelangsungan kehamilan tergantung apakah yang pertama, sistem imun ibu tidak mengidentifikasi dan mendeteksi fetus sebagai benda asing. Yang kedua, tidak terjadi akumulasi sel efektor di tempat implantasi. Yang ketiga,
Mekanisme sel efektor ibu gagal menghancurkan fetus. Yang keempat, terciptanya suatu lingkungan yang melindungi dan aktif menekan sel efektor kekebalan spesifik maupun non-spesifik ibu oleh sel ibu sendiri maupun oleh sel fetus atau akibat interaksi. Baik, cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.